Film ini mengisahkan tentang sepasang suami istri yang telah lama berusaha memiliki anak, namun selalu menemui kegagalan. Sampai suatu hari, datanglah seorang perempuan muda yang ingin bekerja pada mereka. Bagi pasangan ini menjadi peluang besar untuk mewujudkan keinginan mereka memiliki anak. Martha, gadis muda yang sedang berjuang di tengah himpitan ekonomi, mencari pekerjaan kemana-mana, sampai akhirnya ia mendapatkan kesempatan untuk bekerja pada pasangan suami istri yang memiliki sebuah peternakan. Sesampainya di sana, Martha disambut ramah oleh sang istri bernama Isabel. Ia diajak berkeliling rumah, dikenalkan dengan lingkungan sekitarnya dan diberikan kamar. Tak lama kemudian, Martha mulai belajar cara merawat hewan-hewan ternak mereka. Kebanyakan adalah babi. Isa to sa mga kailangan mong gawin. Meski awalnya Martha belum terlalu terampil, ia berusaha semaksimal mungkin dan mulai menunjukkan hasil yang baik. Isabel memberinya makanan lezat sebagai bentuk perhatian. Namun ada satu aturan, mereka tidak boleh makan sebelum suami Isabel yang bernama Ronnie di rumah. Disitulah pertama kali Martha bertemu Ronnie. Lambat laun terungkap bahwa pasangan itu punya niat tersembunyi di balik mempekerjakan Martha. Saat itu, Ronnie dan Isabel terlihat sedang oh yes oh no oh my god. Tapi wajah Ronnie menunjukkan keanehan, seolah-olah ia hanya dimanfaatkan oleh Isabel. Hari demi hari, Martha mulai merasakan ada sesuatu yang ganjil. Isabel pun berkata bahwa kehadiran Martha adalah kehendak Tuhan. Tapi apa sebenarnya maksud dari ucapan itu? Suatu malam, Isabel mengajak Martha ke sebuah ruangan aneh yang menyerupai tempat pemujaan. Di sana Martha mulai panik dan ketakutan. Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Hingga akhirnya Isabel melakukan sebuah ritual yang membuat Martha tak sadarkan diri. Saat ia terbangun, dirinya sudah berada kembali di dalam kamar. Martha berasal dari keluarga miskin dan tinggal bersama kakaknya yang bernama Mary. Kakaknya menyadari perubahan perilaku Martha sejak ia menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Carlos. Mary sempat memperingatkan Martha agar lebih waspada terhadap Carlos. Wala makakasag. Malam berikutnya, Isabel mengajaknya ikut dengannya ke kamar pribadinya. Dan rupanya Isabel mengajaknya untuk ritual dan juga oh yes oh no my god bertiga sama Ronnie. Semenjak itu pula, Martha juga makin tak terkendali. Dia terus-terusan diajak oh yes oh no oh my god. Terkadang berdua dengan Isabel dan juga semakin sering diajak oh yes oh no oh my god dengan Ronnie. Ketika Isabel tidak ada di rumah, hampir setiap hari Isabel melakukan ritual-ritual aneh dan selalu saja melibatkan Martha. Bahkan tak hanya sampai di situ, Isabel terkadang mengundang anggota-anggota lain untuk melakukan ritual bersama. Martha juga diajak. Dia diberikan jubah dan diberikan kursi layaknya seorang ratu. Namun dirinya tampak lemas dan sangat pucat. Di puncak acara, mereka semua melakukan oh yes oh no oh my god secara bersama-sama. Singkat cerita, setelah setiap hari oh yes oh no oh my god, kini Martha sedang tekdung. Makin hari Martha hidup dalam tekanan sampai dia sering berhalusinasi dan seperti orang kehilangan kewarasan. Dia pun mulai merasa berpikir tidak bisa terus-terusan tinggal di sana. Dia harus pergi secepatnya. Namun saat ingin pergi, sayangnya pintunya terkunci. Di saat yang sama, Martha kembali berhalusinasi melihat Mary meninggal dunia. Disinilah terungkap fakta sebelum Martha bekerja pada Isabel dan Ronnie. Dia pernah mengajak Carlos menginap di rumahnya. Karena kehabisan uang, Martha dan Carlos meminta uang pada Mary. Namun karena Mary tak mau memberi mereka uang, emosi Carlos memuncak dan sampai mewasalam Mary. Martha mencoba melarikan diri dan mencari pekerjaan, dan sampai akhirnya dia datang ke rumah dan terjebak oleh dua pasangan aneh ini. Mau tak mau Martha harus kembali ke rumah itu dan dia tak diperbolehkan pergi dari sana. Isabel dan Ronnie menginginkan anak itu dan akan menjadi milik mereka. Jadi itulah tujuan Isabel dan Ronnie sejak awal. Tak terima mendengar pengakuan itu, Martha murka dan dia berhasil mewasalam mereka semua. Pada akhirnya Martha bisa lepas dari Isabel dan Ronnie. Dia kemudian mencari klinik untuk bersalin. Martha dan buah hatinya selamat.
Namun kejadian yang pernah menimpanya tak mungkin bisa hilang dari ingatannya. Dan pada akhirnya film pun selesai. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Bantu dan support terus channel Bang Laki dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan share. Dan jika sobat Bang Laki berbaik hati, kalian bisa sawer Bang Laki dengan cara klik link saweria yang ada di deskripsi. Terima kasih sobat.